Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya. Pernyataan dari politisi PDIP yang sekarang hijrah ke Partai Gerindra, Marwarar Sirait, bahwa pendukung Pramono dan Rano itu akan ditinggalkan oleh pemilih non-Muslim karena didukung oleh Anies Baswedan ini berbuntut panjang. Bukan hanya mendapat kecaman dari berbagai kalangan karena dinilai menjalankan politik identitas, sesuatu yang jauh-jauh hari sebelumnya dikecam oleh PDIP dan juga termasuk orang seperti Marwarar Sirait, tapi sekarang justru mendapat kecaman dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan rupanya Marwarar Sirait tidak mau tinggal diam. Dia merasa diserang, disindir oleh Hasto Kristianto dan kemudian dia menyindir balik ke Hasto Kristianto dengan sindiran yang tidak kalah telaknya karena dia menawarkan uang sebesar 8 miliar bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku. Ya, katanya mengajak Hasto Kristianto untuk sama-sama membersihkan Indonesia ini dari korupsi. Nah, ini tentu saja sangat seru ya, karena seperti diakui oleh Hasto Kristianto sendiri bahwa dia ini setiap kali dia bersikap kritis tuh katanya kemudian soal Harun Masiku itu diungkit-ungkit lagi gitu ya. Memang kalau orang menyebut nama Harun Masiku itu tadinya seperti satu tarikan nafas dengan Hasto Kristianto. Ini karena selama ini Hasto Kristianto itu dikait-kaitan dengan kaburnya Harun Masiku. Ya, katakanlah Hasto Kristianto yang melindungi sehingga sampai sekarang itu Harun Masiku tidak bisa ditangkap. Sebelumnya, Hasto Kristianto itu mengomentari pernyataan dari Marwarar Sirait. Ini yang sekarang jadi Menteri Perumahan di kabinetnya Prabowo Subianto. Tapi kalau kita lihat dari berbagai pernyataan maupun langkah-langkahnya maupun manuvernya kelihatannya memang lebih politis ya langkah-langkah dari Marwarar ini ketimbang ngurusin soal perumahan. Karena kan dia sangat aktif ini berkampanye sekarang ini untuk pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dan dia kelihatannya ini selalu pasang badan setiap kali ada orang yang menyerang Pak Jokowi. Karena memang Marwarar Sirait ini adalah politisi PDIP yang lebih dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan karena kedekatannya dengan Pak Jokowi itu ketika Pak Jokowi kemudian hubungannya juga patah arang dengan PDIP, Marwarar itu tetap bersama dengan Pak Jokowi dan akhirnya ketika terjadi koalisi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam yang maju pada Pilpres lalu dengan mengusung pasangan Prabowo dan Gibran itu Marwarar ini kan hijrah juga ke kubunya Pak Prabowo. Bahkan dia juga sudah menjadi kader Partai Gerindra. Nah, rupanya ini ketika Marwarar pasang badan gitu untuk Pak Jokowi dan kemudian yang terbaru ini dia dianggap mendiskreditkan atau menggunakan politik identitas karena mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh terutama oleh Pak Jokowi. Marwarar ini kemudian dikecam oleh Hasto Kristianto. Hasto Kristianto menyesalkan pernyataan tersebut dan dia menilai Marwarar sudah menyinggung soal SARA. Ini maksudnya suku, agama, ras antar golongan. Ini kalau di masa Orde Baru itu betul-betul big tabu loh ini ya. Kata dia, kami sangat menyesalkan pernyataan Pak Ara Sirait itu. Itu sudah masuk kategori SARA. Itu hari Ahad yang lalu ya. Hasto menyampaikannya. Karena kalau Ara menyatakan hari Jumatnya, dan kemudian dikomentari oleh Hasto pada hari Ahad, tanggal 24 ini, November 2024. Hasto yakin Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan setuju dengan pernyataan Ara karena ini kan akan menimbulkan dinamika politik yang tidak baik bagi Indonesia. Kalau itu didengar Pak Prabowo sekalipun, saya yakin Presiden Prabowo juga tidak akan suka dengan pernyataan dari pembantunya yang bernada sombong, yang tidak kondusif di dalam menciptakan iklim politik yang baik, tegas Hasto. Karena itu, Hasto katanya dia akan mengirimkan sebuah buku berjudul Politik Itu Suci. Nah, yang menarik penulis buku ini adalah ayahanda dari Marwarar Sirait, yakni politisi Sabam Sirait. Sudah meninggal dunia ya, mendiang Sabam Sirait ini, dan ini salah satu tokoh senior PDIP pada waktu itu. Di situ dalam buku itu menurut Hasto itu menyinggung pentingnya menjaga kesucian politik. Saya akan kirimkan buku Pak Sabam ini kepada Pak Ara Sirait supaya beliau bisa melakukan perenungan terhadap nasihat-nasihat tidak hanya di dalam pelaksanaan pemilu yang baik, pilkada yang baik, tetapi juga bagaimana politik itu sebenarnya suci. Hasto itu menilai Marwarar sudah lupa dengan isi buku yang ditulis oleh ayahandanya sendiri itu. Sehingga ya dengan itu untuk mengingatkan itu makanya dia akan kirimkan buku itu gitu.
Dari Pak Sabam, saya pernah mendapat cerita bahwa kekuasaan dan uang itu bisa menjadi berhala, kata Hasto. Mungkin karena beliau sudah masuk di dalam zona nyaman. Rumahnya di Jalan Diponegoro, sangat mentereng, dan kemudian melupakan itu. Ini yang dimaksud rumahnya di Jalan Diponegoro itu adalah Marwara Sirait lah. Ini kan pernah juga, bahkan ini soal ini saya kira bukan fitnah, karena pernah juga disebutkan oleh ini besannya Pak Sabam Sirait sendiri, yakni atau sebenarnya ini apa ya, adiknya Marwara ini menikah dengan anaknya Panda Nababan. Bang Panda ini putranya itu ya, putra Nababan kan menikah dengan putrinya Pak Sabam Sirait, dan pada waktu itu dia terkejut karena dia pernah datang ke rumah Marwara di kawasan Jalan Diponegoro, ini paling elit di Jakarta, dan rumahnya itu ratusan miliar, dan itu katanya dia dapat dari konglomerat. Siapa konglomeratnya tidak disebutkan, tetapi kita tahu ya, ini berdasarkan pengakuan dari Marwar Sirait sendiri, itu kan dia sekarang ini sedang belajar bisnis dengan Aguan. Ini yang disebut-sebut oleh media sebagai bagian dari Sembilan Naga. Tapi sekarang ini dia punya proyek namanya Pantai Indah Kapuk 2 yang juga sangat heboh karena dipersoalkan secara terus-menerus oleh manusia merdeka Said Didu. Dan Said Didu sekarang tidak bermain sendirian, tapi sudah didukung oleh banyak sekali aktivis, dan sekarang belakangan ini malah Sultan Banten, keturunan dari Sultan Banten itu juga mendukung gerakan dari Said itu. Nah, balik tadi ke kasus itu ya. Ara ini atau Marwar Sirait ini kan menyampaikan itu ketika dia menghadiri launching dari hasil survei indikator politik punya Burhanuddin Muhtadi. Pada waktu itu dia mengomentari data-data survei itu dengan menyatakan itu tadi bahwa ya Pramono dan Rano itu kan secara tradisional didukung oleh basis non-Muslim gitu. Tapi ketika kemudian datang endorsement dari Anies Baswedan, ya para pendukung non-Muslim itu meninggalkan Pramono dan Rano ini karena selama ini kan ada semacam stigma atau framing bahwa Anies itu adalah tokoh Muslim apa ya, Muslim kanan begitu, Muslim radikal. Saya kira ini adalah residu dari Pilkada Jakarta tahun 2017. Saya yakin Mas, ini PDI ini kan sekarang 81% yang mendukung Trump. Menurut saya ini akan turun. Turun. Karena sekarang Pramono didukung oleh Anies Baswedan. Jadi saya yakin akan turun. Hari ini saya akan datang ke 5 basis non-Muslim di Jakarta bersama Ridwan Kamil. Nanti boleh dimonitor aja. Saya datang ke beberapa tempat, ya. Dan saya yakin ini akan turun karena jujur saja waktu Ridwan Kamil itu mendapat wakilnya Suswono, itu basis-basis non-Muslim itu ke Pram. Kan begitu? Ya. Tapi begitu Ridwan Kamil Pramono, Anung dan Rano Karno mendapatkan dukungan dari Anies, ini pasti swing dia. Nanti tolong evaluasi pandangan saya ya, gitu. Pada saat Suswono ini menjadi wakilnya, ini basis-basis non-Muslim di Jakarta itu turun, yang daripada mendukung Ridwan Kamil. Okay. Karena wakilnya PKS. Okay. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis-basis non-Muslim itu akan berkurang. Ini memang sangat mengejutkan ya pernyataan Ara ini, dan saya kira memang nggak bijak karena dia mengeksploitasi politik identitas yang hal selama ini yang distigmakan kepada Anies Baswedan. Tapi dia sendiri yang sekarang kemudian memainkan soal itu. Sebenarnya bukan hanya Hasto yang mengecam itu, banyak sekali kecaman-kecaman terhadap Ara ini. Tapi mungkin karena Hasto yang melakukan itu, ya ini terkesan menjadi personal. Karena bagaimanapun kan keduanya ini tadinya pernah sama-sama aktif di PDIP gitu. Tapi kalau nasibnya ternyata berkata lain karena Hasto ini adalah bagian dari elit PDIP yang kemudian ditunjuk oleh Ibu Mega menjadi sekjen. Sementara Ara ini tersingkir ya. Walaupun pada waktu itu dia sebenarnya mau jadi menteri ya, pada waktu periode pertama pemerintahan Jokowi itu, tapi rupanya Ibu Megawati tidak berkenan dan tidak jadi. Walaupun Ara sudah pakai kemeja putih sama seperti menteri-menteri calon menteri-menteri Jokowi pada periode pertama ketika berpasangan dengan Yusuf Kala. Bahkan ketika kemudian dia mencalonkan diri sebagai caleg dari PDIP itu kan Ara dipindahkan dari basis yang selama ini dia bangun di kawasan Sumedang, SMS gitu, dipindahkan di Sukabumi, dan kemudian walhasil dia tidak terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan setelah itu kelihatannya dia mulai menjauh dari PDIP dan lebih merapat kepada istana. Ternyata kemudian akhirnya ketika Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahannya
Jokowi dan belakangan semakin mendekat itu Ara kemudian bergabung dengan Partai Gerindra, menjadi kader Partai Gerindra. Tapi sebenarnya wajah Ara ini lebih pada wajah Pak Jokowi lah daripada warna Gerindra. Jadi tidak berlebihan mungkin kalau tadi Hasto menyatakan bahwa mungkin Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau Ara memainkan isu-isu semacam ini, isu-isu primordial ini. Tetapi yang sekarang ini menarik karena justru Ara tadi dia menantang balik Hasto untuk menangkap Harun Masiku, dan tantangan itu disampaikan oleh sebuah video yang kemudian menyebar luas media sosial. Sekarang bukunya Politik Itu Suci belum saya terima. Tolong ya kita terima dari Mas Hasto, dan saya senang sekali kalau bisa dapat itu. Pasti akan membuat saya tambah semangat. Dan saya juga memang melihat ya, itu akan saya gunakan energi misalnya untuk membantu dan menggerakkan jaringan saya untuk misalnya ada satu kasus besar yang saya lihat itu akan melibatkan orang-orang besar di Republik ini yang menyangkut Harun Masiku. Harun Masiku tuh siapa sih, kok bertahun-tahun nggak bisa ditangkap? Ya, saya akan kasih bonus bagi yang bisa menangkap Harun Masiku 8 miliar rupiah uang pribadi saya. Ya, supaya semangat, supaya tidak ada negara di negara ini yang kebal hukum. Ya, dan saya gunakan berkat dari Tuhan itu untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Mas Hasto, kita cari Harun Masiku sama-sama ya, supaya jelas terang menerang. Ya, kenapa sih Harun Masiku bisa menghilang? Siapa yang menghilangkan? Ya, kasus apa yang di belakang dia? Apa yang dia urus sama dia, kan gitu. Ya, Mas Hasto, politik itu suci, membela yang benar, membantu yang lemah, dan membongkar kasus-kasus besar yang selama ini tertutup. Merdeka! Ini sangat telak ya yang dilakukan oleh Hara ini dengan menyinggung-nyinggung soal Harun Masiku. Soal ini kan memang selama ini selalu menghantui Hasto Kristianto gitu, dan dia bahkan dalam beberapa kesempatan dia menyatakan itu setiap kali dia kritis terhadap pemerintahan Jokowi tiba-tiba muncul soal kasus Harun Masiku, dan ini tentu saja dikait-kaitkan dengan dia karena memang tadinya berdasarkan hasil investigasi dari majalah Tempo itu Harun Masiku itu sebenarnya sudah hampir berhasil ditangkap di komplek perguruan tinggi ilmu kepolisian di kawasan Jakarta Selatan, tapi kemudian karena petugas itu dihalang-halangi oleh aparat kepolisian, petugas dari KPK, ya kemudian lolos ya Harun Masiku dan setelah itu hilang. Dan dalam kaitan ini kan KPK juga sudah kemudian memeriksa Hasto Kristianto. Bukan hanya Hasto Kristianto yang diperiksa, tapi sejumlah orang-orang kepercayaannya termasuk ajudannya Kusnadi yang diperiksa oleh KPK, dan kemudian KPK juga sempat mencekal orang-orang sekitar Hasto Kristianto ini. Tapi kan ini kan jadinya apa yang dilakukan oleh Ara ini yang disebut sebagai argumentum ad hominem. Dia jadi menyerang ketika dia kalah berdebat, kemudian dia menyerang personal dari orang itu. Karena sebenarnya kan yang dipersoalkan oleh Hasto itu persoalan dia menggunakan SARA tadi, isu SARA dalam Pilkada Jakarta untuk memenangkan pasangan yang didukungnya, yakni Ridwan Kamil Suswono. Tapi kok tiba-tiba dia menyerang Hasto dengan isu Harun Masiku. Jadi sebenarnya nggak nyambung, walaupun memang persoalan Harun Masiku itu sekarang ini menjadi PR bagi KPK karena sudah berapa tahun ini ya, sudah 4,5 tahun, mungkin sekarang sudah 5 tahun kasus ini juga masih belum terungkap juga. Jadi mestinya Pak Ara ini menggunakan ini untuk isu yang lain. Dalam soal Sarah ini mestinya dia tanggapi dengan isu bagaimana dia menjelaskan kenapa dia menggunakan isu itu, apakah betul itu isu Sarah, mestinya itu yang dia tanggapi. Tapi oke lah, itu pilihan dia dengan menyerang Hasto dengan menggunakan isu Harun Masiku, dan mungkin dia berharap dengan serangan itu Hasto langsung diam gitu. Karena serangan dari Hasto cukup telak, apalagi kemudian membawa-bawa buku yang ditulis oleh bapaknya. Memang sababnya adalah politisi senior yang memang enggak neko-neko gitu ya. Dan dia meskipun dia pun dia bergabung dengan PDIP, tapi sebenarnya aslinya dia ini adalah aktivis dari Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Dia pernah menjadi sekjennya, dan ketika kemudian Parkindo ini dilebur atau fusi pada waktu itu karena penyederhanaan partai oleh Presiden Soeharto pada waktu itu, kemudian dia bersama dengan parpol-parpol nasionalis dan kemudian parpol yang beraliran Kristen dan Katolik itu kemudian dilebur menjadi PDIP, dan setelah itu Sabam Sirait ini menjadi tokoh senior di PDIP dan dia cukup dekat dengan Ibu Megawati. Berbeda dengan Ara ini, yang Ara ini ternyata kemudian dia terpental dari lingkungan elit di PDIP dan sekarang kemudian dia
berlabuh di Partai Gerindra. Jadi ini memang cukup telak ya kalau diingatkan itu, apalagi kemudian disinggung-singgung gaya hidupnya dan sebagainya ya Pak. Ini memang beda antara Ara dengan bapaknya gitu. Ya, tentu ini dari sisi personal tentu sangat menohok bagi Ara, karena itulah dia kemudian mencari isu lain yang juga tidak kalah menohoknya dengan menyinggung soal Harun Masiku dan mengajak Hasto Kristianto itu menangkapnya dengan imbalan hadiah sampai 8 miliar. Ini makin seru ya. Perseteruan di antara mantan dua kader PDIP ini. Saya kira ini sebenarnya nantinya ribut-ribut ini akan usai juga setelah nanti hasil pilkada juga sudah kita ketahui dan ditetapkan. Siapa yang menang, apakah kubu kandidat-kandidat yang diusung oleh Jokowi dan itu artinya didukung oleh Marwarar, atau kandidat yang didukung oleh Hasto, ya ini kandidat yang diusung